Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Sukacita di Tempat Pengirikan. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Rut pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi Rut pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop ini kita bisa menemukan satu peristiwa tentang Naomi yang menjodohkan Rut dengan seorang yang bernama Boas. Beberapa alasan mengapa Naomi berniat untuk mencarikan pendamping bagi Rut, yaitu yang pertama adalah ingin memberikan tempat perlindungan bagi Rut. Tempat perlindungan di sini maksudnya adalah tumpuan hidup dalam sebuah keluarga. Tempat di mana seorang istri merasa aman dan terlindungi. Kemudian alasan yang kedua mengapa Naomi ingin memberikan seorang pasangan bagi Rut, yaitu adalah supaya Rut dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan bermartabat di tengah masyarakat. Kita melihat pada saat itu status Rut ini adalah sebagai seorang janda, dan Rut ini adalah seorang dari negeri Moab. Jadi Naomi ingin memberikan suatu tempat yang baik bagi Rut di tengah-tengah masyarakat dengan memberikannya seorang pasangan. Nah, untuk mempertemukan Rut dan Boas ini, Naomi memerintahkan Rut agar pergi ke tempat pengirikan di mana Boas berada pada saat itu. Nah, tempat pengirikan ini adalah tempat terbuka yang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menampung gandum atau jelai. Nah, di tempat itu gandum atau jelai ini akan dilepas dari tangkai-tangkainya, kemudian dibersihkan atau ditampi, kemudian dapat dikonsumsi, dapat digunakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal perjodohan Rut dengan Boas ini, di mana mereka bertemu di tempat yang yaitu tempat pengirikan. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya tempat pengirikan ini bukanlah tempat yang layak dan sesuai untuk pertemuan antara mempelai laki-laki dan juga mempelai mempelai perempuan. Tempat pengirikan sendiri berbicara tentang penderitaan, di mana harus ada kerja keras yang terjadi di tempat pengirikan itu, sehingga mengapa dikatakan tempat pengirikan ini digambarkan seperti sebuah penderitaan. Nah, tetapi ketika Rut dan Boas dapat bertemu di tempat pengirikan itu, justru tempat pengirikan yang melambangkan penderitaan dapat menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Karena dari tempat pengirikan inilah Rut akhirnya dapat menemukan tempat perlindungannya, tumpuan hidupnya, yaitu pasangannya, yaitu adalah Boas. Nah, di sini adalah sukacita yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh Rut di tempat pengirikan itu. Kita bisa melihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-15, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang penuh dengan sukacita yang dialami oleh Rut ketika dia dapat bertemu dengan Boas di tempat pengirikan. Nah, Bapak, Ibu, berkaca dari kisah ini, mungkin ada dari kita yang saat-saat ini seperti sedang berada di tempat pengirikan. Kita yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita menderita, membuat kita tertekan. Ya, pergumulan-pergumulan berat yang kita alami, penyakit, kesedihan, dan lain sebagainya. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa tidak selamanya di tempat pengirikan itu hanya ada penderitaan. Tapi di tempat pengirikan itu pun dapat terjadi sukacita yang besar. Jadi Bapak, Ibu, kita dapat meyakini bahwa ada sukacita, bahkan selalu ada sukacita yang besar yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita tengah menghadapi penderitaan, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah pergumulan yang berat. Nah, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bagaimana supaya kita dapat merasakan sukacita itu di tengah-tengah penderitaan kita. Yang pertama,
yaitu caranya adalah mendekatkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita dapat menemukan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Rut datang ke tempat pengirikan lalu berbaring di sebelah kaki Boas. Di sini kita melihat bahwa Rut ini mendekatkan diri kepada Boas yang akan menjadi tempat perlindungannya itu. Nah, sehingga dari hal ini pun kita dapat belajar Bapak Ibu, bahwa untuk dapat merasakan sukacita yang besar di tengah-tengah penderitaan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang juga adalah tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita. Bahkan dialah sumber sukacita itu, sumber sukacita yang abadi. Nah, untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, kita pun harus berusaha. Salah satu usahanya adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus. Sehingga kita yang hendak mendekat kepadanya pun harus kudus. Di dalam Imamat 19 ayat yang kedua sudah dikatakan bahwa kita ini harus kudus. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus. Jadi jika kita ingin dekat kepada Tuhan, merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan, kita harus hidup kudus terlebih dahulu, supaya Tuhan pun mau berkenan ketika kita datang mendekat kepadanya. Roma 12 ayat 11 dan ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita semua. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita melihat di sini, walaupun dalam penderitaan, kita tetap dapat merasakan sukacita saat kita mengejar kekudusan. Ya, karena dengan hidup yang kudus, kita dapat mendekat kepada Tuhan, sang sumber sukacita itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat merasakan sukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan kita Bapak Ibu. Yaitu adalah hiduplah dalam kesabaran. Dalam ayat yang ke-18, di sana kita melihat bahwa Naomi memberikan sebuah nasihat kepada Rut pada saat itu. Nasihatnya itu adalah berisikan bahwa hendaklah kiranya Rut ini menunggu, bersabar, ya, menanti keputusan dari Boas. Apakah Boas akan benar-benar menerima Rut menjadi pasangan hidupnya. Nah, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu, penderitaan apapun yang kita alami, ketika kita sudah memohon pertolongan daripada Tuhan, ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita juga wajib harus bersedia bersabar menanti setiap jawaban Tuhan. Memang Tuhan akan menolong kita, tetapi pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan sesuai waktunya Tuhan. Jadi kita tidak dapat memaksakan kehendak kita sendiri. Bukan berarti ketika kita datang kepada Tuhan kemudian semuanya dapat langsung terselesaikan. Ya, ada kalanya Tuhan berkuasa untuk melakukan hal itu. Tetapi ada kalanya juga ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada waktunya kita perlu bersabar, menunggu jawaban Tuhan. Entah itu jawaban dari setiap pergumulan kita, ya, ketika kita memohon kekuatan atau memohon berkat-berkat yang lainnya. Jika Tuhan sudah berkehendak menolong, maka Ia akan menolong kita. Tapi jika belum saatnya, kita harus tetap bersabar, terus percaya dan menanti jawaban atau pertolongan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Tetapi walaupun kita harus sabar menunggu Bapak Ibu, justru disitulah kita akan menemukan sukacita di tengah penderitaan. Jadi mungkin ketika kita berdoa belum langsung terjawab pada saat itu, tapi disitulah kita dapat menemukan sukacita di tengah penderitaan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita punya satu keyakinan akan jaminan pertolongan Tuhan. Nah, itulah yang akan membuat kita bersukacita, yaitu kita tidak akan merasa khawatir lagi, sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi walaupun ketika kita sudah berdoa, namun doa kita sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetap bersabar, justru di situ kita akan menerima sukacita, karena kita yakin Tuhan pasti menolong, tinggal kita tunggu saja waktunya Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, ya, sumber juga pengharapan dalam setiap kehidupan kita.
Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita sama-sama belajar. Meskipun kita bagaikan hidup di tengah tempat pengirikan, atau hidup kita saat ini sedang mengalami penderitaan-penderitaan, tetapi kita tetap dapat bersuka cita walau tengah menghadapi penderitaan itu. Asalkan kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus hidup dalam kesabaran, kita akan melihat di tengah penderitaan kita, di tengah tempat pengirikan, ada sukacita yang besar yang dapat kita alami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu, bahkan berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, Roh Kudus yang tolong kami juga untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan ada di GPD ILSAD Magelang, supaya terus hidup setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, keluarga besar GPD ILSAD Magelang yang menerimamu. Engkau beri kuasa supaya menjadi anak-anak-Mu, yaitu kami yang percaya dalam nama-Mu. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.